narasumber pembicara malam ini adalah, saya manggilnya Mas saja ya, saya biasa manggilnya Mas Riza Fahmi. Mas Riza Fahmi ini adalah co-founder dari Hacktivate. Nah, ini berarti bos kedua saya nih, orang waduh. Ini co-founder Hacktivate dan Mas Fahmi pun tidak kalah banyak ya untuk berpartisipasi di dunia program Indonesia. Beliau ini juga adalah salah satu host ceritanya developer podcast. Jadi beliau punya podcast di cerita developer. Kemudian juga konten kreator di youtube.com/rizafahmi. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa browsing di YouTube, Riza Fahmi akan keluar channelnya. Kemudian aktif juga di komunitas Jakarta JS, Facebook Developer Circles, dan Google Developer Expert. Jadi mungkin teman-teman kalau penasaran pengen ketemu langsung orang yang ngobrol-ngobrol langsung, next time ada event-event yang dilaksanakan seputar Jakarta JS, Facebook Developer Circle, dan Google Developer Expert, silakan teman-teman subscribe in, oke? Oke, mungkin kita udah bisa mulai mengundang Mas Andika Galih dan Mas Riza, silakan bergabung. Nah, tuh. Halo semuanya. Halo, teman-teman. selamat Halo malam. Kang Vicky, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Buat teman-teman dari Bandung, Hai. berhubung Kak Sandika ini orang Bandung, jadi bisa ngobrol pakai bahasa Sunda kapan-kapan ketemu. Oke, malam Mas Fahmi. Roaming. Ya, roaming. Bener, Mas. Oke, apa kabar nih Mas Andika dan Mas Riza? Semoga sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan juga keluarga ya. Ya, alhamdulillah di tengah situasi seperti ini kita alhamdulillah masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan aktivitas kita, dan semoga kita bisa makin banyak berkarya ya. Amin. Oke, kita akan langsung aja nih ke diskusi kita nih. Jadi kan selama pandemi ini seorang programmer ya, seperti Mas Riza dan Mas Dika, apakah ada aktivitas atau hobi baru yang dilakukan di rumah sih selain ngoding? Mungkin kita coba ke Mas Andika dulu. Hobi baru ya? Kalau hobi baru kayaknya saya sama Mas Riza ini lagi sama-sama ketagihan live streaming nih kayaknya. Bikin konten ya? Jadi ya mungkin gara-gara kita nggak kemana-mana ya kali. Jadi ya memaksimalkan aktivitas di rumah lah kan. Jadi sekarang juga semuanya di rumah Kang. Ngajar, full kan di rumah. Ya, betul. Bimbingan, sidang, itu udah semua di rumah lah. Ya, jadi ya kita maksimalin aja apa yang bisa kita kerjakan di rumah, ya kita kerjakan di rumah. Jadi semua lah bikin konten. Jadi saya hampir di ruangan ini tuh di atas 10 jam lah sehari. Iya, oke. Gitu. Oke, Mas Riza sendiri gimana Mas Riza? Mungkin ada hobi baru mungkin? Hobi baru ya? Hobi baru nonton sebenarnya. Oh, nonton, oke. Nonton Netflix ya, Netflix and chill gitu kan. Oke. Udah kelamaan lama-lama bosan juga kan nonton terus kan, dan merasa diri kok ini nggak jadi semakin tidak produktif kan. Rebahan gitu kan. Akhirnya gimana caranya supaya memaksa diri untuk tetap produktif meskipun di rumah gitu kan. Akhirnya ya udah kepikiran Pak Dika, kepikiran teman-teman yang sudah biasa live streaming. Akhirnya saya memberanikan diri untuk live streaming. Tujuannya satu, untuk tetap belajar, kedua untuk tetap produktif gitu. Tadi kirain langsung saya bikin startup baru aja, karena bosan nonton Netflix, bikin Netflix baru. Waduh. Loh, siapa tahu kan. Kalau startup saya sebatas nonton aja dulu ya, nonton drama Korea dulu ya. Oke. Biasanya kalau udah gitu ditanya tim mana nih? Oh, nggak usah. Jadi kita kepanjangan. Oke. Nah, kalau gitu nih, kita kan sebentar lagi kita akan meninggalkan 2020 ya, Mas Andika, Mas Riza. Dan sebelum kita membahas prediksi nih tahun 2021, kita flashback dulu dikit nih, apa aja yang sudah terjadi di tahun ini ya, tahun 2020. Ya, seperti yang kita tahu ya, 2020 ini tahun dengan tantangan baru dan cara unik cara menghadapinya. Kita dituntut untuk live with it, untuk hidup berdampingan dengan ya apa yang sedang terjadi sekarang dan untuk beradaptasi. Nah, dari segi tren programming di 2020 nih, kira-kira ada nggak sih sesuatu yang berbeda dan sebenarnya unpredictable atau tidak diprediksi dari tahun-tahun sebelumnya, ada nggak nih? Mungkin kalau sekarang saya coba dari Mas Riza dulu deh. Oke. Ya sebenarnya secara tidak langsung ya, gara-gara kita WFH pasti cara kerja kita juga berubah. Untungnya kalau developer itu hampir mungkin 80%, 90% hampir tidak ada perbedaan ya antara kerja di rumah sama kerja di kantor gitu.
mungkin treatnya akan sama, kecuali ya mungkin kerja sama timnya agak sedikit berbeda. Dan gara-gara WFH ini ya kita dituntut untuk punya kemampuan baru, yaitu adalah bekerja secara asinkronus. Jadi bukan hanya JavaScript aja yang asinkronus ya, komunikasi juga asinkronus. Kalau dulu kita bisa jalan ke ruangan teman terus nyolek dia terus nanya dong gitu ya, diskusi dong atau apa. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Kita chat juga mungkin dijawab akan 5-10 menit setelah dia benar-benar udah free gitu kan. Jadi mungkin ekspektasinya agak sedikit berubah. Yang tadinya kita bisa langsung nyolek dia dan tanpa kita tahu bahwa ternyata kita mengganggu dia secara tidak langsung. Sekarang dia akan jawab ketika dia sudah tidak sedang bekerja atau sedang free gitu kan. Jadi itu juga sebenarnya salah satu hal yang bagus sebenarnya gitu. Dan karena dari itu makanya jadi berimpact ke yang lain ya. Komunikasi kita harus bagus karena kan kalau kita komunikasi lewat chat beda dong dengan ngomong kan, kadang-kadang suka salah persepsi kan, apalagi kita dengan teks aja itu kan kita nggak ada emosinya kan, paling ada emoji kan. Jadi agak susah itu. Jadi kita harus punya kemampuan membaca dan menulis yang baik ya, komunikasi itu. Terus juga Zoom tiba-tiba orang semua udah jadi udah jadi kayak kata kerja ya Zoom ya. Iya. Kalau dulu kan kita taunya video call, Google Meet gitu kan, tiba-tiba Zoom gitu kan. Discord juga naik kan kalau secara teknologi ya. Tapi kalau secara programming mungkin kalau yang saya bisa lihat trennya, salah satu yang berkembang itu kayak muncul platform-platform yang tidak membutuhkan coding untuk bikin aplikasi. Ya. Kayak misalnya Wix, terus ada Coda, ada Bubble dan lain-lain gitu. Itu juga salah satu yang cukup ngetrend di tahun 2020. Baik. Memang ya, tadi seperti betul kan seperti kata Mas Rizal Fahmi, bahkan teman-teman saya yang biasanya jarang berkutik dengan dunia IT, tiba-tiba kita ketemu yuk Zoom. Wah, jadi pada ngerti Zoom ya. Jadi tadi salah ya, saya mau perkenalkan Mas Rizal sama Mas Andika, musiknya bukan narasumber tapi narasumber. Benar. Udah mulai. Benar. Terus bapak-bapaknya udah mulai keluar. Anyway, Mas Andika gimana kalau di Mas Andika sendiri, pendapat Mas Andika sendiri? Mungkin kalau dari saya sih kan karena saya di lingkungan pendidikan ya, sama seperti Mas Riza tadi, jadi ya mau nggak mau semuanya sekarang kan jadi bergerak ke teknologi. Dari sisi dosennya sekarang mau nggak mau semua dosen harus melek teknologi, dan semua harus punya konten pembelajaran yang komprehensif yang diupload. Jadi ya mau nggak mau dari secara teknologi streaming ini jadi kayak jadi yang salah satu yang paling utama gitu kan. Ya rekan-rekan saya dosen yang senior gitu jadi pada belajar lagi, terus jadi pada ya kerennya sih sekarang jadi pada punya workspace di rumah yang untuk ngajar gitu. Jadi teman-teman kalau dari sisi akademik ya mahasiswanya juga sama, jadi semua harus belajarnya serba streaming gitu. Ya cuman yang saya bingung tuh karena saya ngajarnya programming ya kan, kalau di kelas itu ngajar programming kita mungkin Kang Vicky juga ngerasain ya. Siswa kita nontonnya layar kan, mereka pakai komputer kan. Nah sekarang mereka nonton komputer mereka terus ngerjain di komputer mereka. Nah itu agak susah menurut saya. Jadi ngelihat muka kita sama ngerjain apa yang kita contohin, mereka harus kayak alt-tab. Kalau misalkan punya external monitor oke. Cuman kayaknya kalau satu, ini tantangan juga sih buat para pengajar gitu ya, gimana caranya meningkatkan engagement para siswa kita. Kalau dari dunia pendidikan itu sih. Cuman kalau dari sisi teknologi kan yang saya lihat sekarang selain streaming itu tambah populer ya, kayaknya teknologi AR tahun ini kayaknya lagi seru deh ya, di mana-mana kan, di Instagram apalagi sekarang TikTok tuh lagi merajalela tuh. Dan teknologi AR-nya menurut saya tahun ini dibanding tahun kemarin jauh banget gitu. Kayaknya juga itu didukung oleh teknologi yang juga tahun ini tambah keren kan. Ada apa? M1 ya kemarin. Jadi rasanya kalau dari sisi teknologi tahun ini lumayan sih, meskipun pada WFH tapi kayaknya pada produktif juga tuh.
Benar sekali. Mungkin ini bagian dari cara kita beradaptasi ya. Bagaimanapun the show must go on. So kita harus bisa untuk tetap eksis, tetap jalan. Akhirnya kita berusaha beradaptasi dengan teknologi apa yang ada di kita punya. Nah, masih seputar pandemi nih sebenarnya. Si makhluk yang datang tadi undang pulangnya pengen cepetan ini sebenarnya. Kalau dari segi tenaga medis kita nggak usah ngomong ya. Mereka sangat berjasa, mereka garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini, dan kita udah nggak bisa nilai lagi jasa-jasa mereka. Nah, kalau dari sisi programmer nih di masa pandemi ini, apakah ada ya istilahnya entah inovasi atau temuan yang menarik dari cara istilahnya dari sisi orang programmer, gimana sih cara kita membantu masyarakat luas menghadapi pandemi ini? Inovasi ini kan bisa banyak ya, nggak harus selalu startup baru, teknologi baru, tapi bisa jadi way of work baru, workflow baru, apa segala macam. Nah ini kalau menurut Mas Sandika dan Mas Riza ini, apakah ada inovasi-inovasi baru dari sisi ini gitu? Mungkin Mas Sandika bisa coba mulai duluan. Mungkin kalau saya ngelihatnya gini, Kang, karena kan keadaan ini kita tahu ya, beberapa bulan ini kan banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Tapi di sisi lain, banyak pekerjaan-pekerjaan baru muncul gitu, banyak usaha-usaha dan bisnis baru pada muncul. Yang tadinya kerja jadi nggak kerja, tapi sekarang jadi jualan, misalnya gitu ya. Nah, justru saya melihatnya keadaan seperti ini adalah peluang bagi kita, para programmer, untuk bisa memfasilitasi teman-teman kita itu gitu. Jadi ya rasanya inovasi kita di sini justru banyak banget ya. Jadi sekarang para programmer ini saatnya mereka apa ya, kan disebutnya apa? Enabler ya kita tuh ya. Jadi kita tuh bisa bikin ya yang tadinya konvensional gitu sekarang jadi online. Ya menurut saya salah satunya adalah itu bisa kita membuat ya istilahnya bisnis lah gitu ya, jual beli bisa dilakukan. Salah satunya itu mungkin kalau yang saya bisa sebutkan. Betul. Kita jadi dari sisi programming banyak berinovasi bagaimana. Nah, ini bagaimana nih biar orang-orang tetap bisa di rumah tapi bisa tetap ada aktivitas ekonomi yang mereka lakukan ya. Oke. Nah, kalau dari Mas Riza gimana nih Mas Riza? Apa yang Mas Riza lihat dari hal ini? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan COVID sendiri, ada beberapa teman-teman kita, developer juga yang membantu secara langsung sebenarnya, yang kayak menyediakan informasi misalnya kalau COVID dari Mas Ainun sama Mas Zain dan teman-teman. Terus ada kabar virus punyanya Mas Arya. Itu kan mereka menerbitkan itu tujuannya adalah untuk istilahnya membuat kita tetap waspada gitu kan. Mungkin ada data yang mungkin agak sedikit berbeda atau hoax dan lain-lain, itu bisa kita lihat di sana. Itu salah satu hal yang patut dipuji juga gitu kan. Yang kedua mungkin secara yang saya bisa lakukan adalah ya saya banyakin konten aja di YouTube dimanapun gitu. Tujuannya adalah supaya ya akan semakin banyak konten-konten yang yang bisa membantu kita untuk tetap produktif, untuk tetap belajar, itu dibandingkan kita harus mengkonsumsi konten-konten yang sifatnya hiburan, hanya sekedar lewat saja gitu. Nggak salah, tapi akan lebih baik kalau kita punya banyak konten juga untuk pembelajaran. Jadi teman-teman yang di rumah, seperti yang tadi udah disebutkan, ada fenomena baru juga bahwa meskipun kita di rumah, justru spare time atau waktu luang kita lebih banyak kan sebenarnya. Kita nggak perlu commute sejam atau 2 jam sehari untuk ke kantor gitu kan. Dan sejam 2 jam spare time itu bisa kita manfaatkan untuk hal yang lebih produktif. Misalkan bikin aplikasi, bikin produk, atau bikin konten dan lain sebagainya gitu. Oke, benar sekali ya. Tadi salah satu highlight besar dari pernyataan Mas Riza adalah kita bisa mengurangi waktu commute. Berarti kita bisa manfaat 1 jam itu untuk hal yang lain yang bisa lebih produktif ya. Betul sekali, saya setuju sekali. Nah, sekarang kita balik ke ini nih, ke tren programming kita nih. Kita bahas masalah programming. Di 2021, kira-kira menurut Mas Riza dan Mas Sandika nih, tren programming nanti ke depan itu apakah masih tetap seperti 2020 ini, atau mungkin Mas Sandika dan Mas Riza ada membaca
gerak-gerik bahwa akan ada perkembangan entah dari segi manapun gitu. Mungkin dari Mas Riza bisa dimulai dulu. Oke. Kalau yang dari 2020 mungkin kita rekap dulu ya. 2020 kan banyak apa yang lagi happening itu kayak TypeScript gitu ya. Terus Golang ya. Itu udah dari 2019 mungkin ya. Dan garis bawahnya adalah silver liningnya apa teknologi-teknologi yang dulu yang dulu sempat digunakan ya kayak bahasa C, Java dan lain-lain itu diadaptasi kembali gitu. Jadi kayak recycle aja trennya ya. Jadi sekarang orang akan lebih banyak melihat bahwa type system ini akan sangat membantu kita terutama dalam membangun aplikasi yang kompleks gitu. Karena kan kita tahu ya kalau JavaScript gitu ya bahasa yang dinamis ya seperti Ruby juga Python dan lain-lain itu rentan terhadap bugs yang ngeselin ya, typo lah, salah tipe data lah, ya. Jadi kalau misalnya integer ditambah string gitu ya, satu integer ditambah string 1 jadinya 11 gitu kan. Nah, hal-hal yang itu yang bisa diselamatkan oleh si type system ini. Makanya banyak orang sekarang yang sudah mulai melirik TypeScript meskipun secara bahasa jauh lebih panjang kita nulisnya, tapi akan lebih aman gitu dari serangan bugs ya, kira-kira kayak gitu. Menurut saya sih tren ini akan berlanjut di 2021. Terus juga kalau kalau dari sisi CSS juga agak sedikit berubah ya, yang tadinya sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya mungkin framework CSS seperti Bootstrap itu sangat happening ya, sangat banyak yang pakai gitu, dan kita bisa tahu hanya melihat satu website, oh ini pakai Bootstrap nih, udah tahu ya, saking pasarannya gitu kan. Nah sekarang kayaknya muncul tools baru ya, contohnya kayak Tachyon, kayak Tailwind yang lagi happening banget itu, yang justru kita bisa bikin Bootstrap versi kita dengan utility ini, dan menurut saya tahun 2020 dan 2021 akan semakin banyak tools-tools sepertinya dan akan semakin banyak pemakainya. Baik. Dan kemudian apalagi ya? Kalau dari sisi web gitu ya, dari sisi web mungkin web akan tetap berkembang terus ya. Seperti progressive web apps, kemudian ada juga WebAssembly. Nah, WebAssembly ini kan menarik ya, karena kita bisa menggunakan bahasa-bahasa jadul kayak C++, ada COBOL dan lain-lain kan. Jadi akan terbuka juga peluang dari teman-teman yang mungkin belum menguasai bahasa-bahasa modern seperti misalkan Golang, Rust dan lain-lain, tapi tetap bisa menggunakan bahasa yang sudah dikuasai, yang dipelajari mungkin di kampus atau di mana gitu, bisa digunakan untuk mengembangkan teknologi web. Gitu. Baik, tadi mengutip sedikit di awal, makin sedikit bug. Itu semua fitur yang akan dicintai oleh para programmer. Menghindari bug ya. Terus ya tadi ya, seperti Mas Riza bilang, ini sedikit lucu mungkin. Kita kadang kalau ngeliat website, ngeliat buttonnya aja, Bootstrap ini. Iya. Klik kanan, view source, call 6 ini. Div, ada kontainer, kontainer ini. Ya, style-stylenya ya. Oke, sekarang kalau di Mas Sandika, gimana Mas Sandika? Sebenarnya kalau dari saya sih, karena saya nggak terlalu ke arah programming yang mungkin kalau Mas Riza sih bleeding edge-nya lah gitu. Kalau saya kan foundation-nya gitu. Sebenarnya semua udah tadi disampaikan sama Mas Riza ya. Jadi ke arah bahasa yang type system gitu. Dan bahkan tadi mungkin saya mau nambahin satu, PHP juga mau comeback gitu. Comeback-nya juga di dalamnya ada type system-nya. Jadi banyak yang kok jadi mirip TypeScript gitu ya. Menurut saya bukan jadi mirip TypeScript, karena memang semuanya sekarang bergeraknya modern gitu, udah ngikutin paradigma modern gitu. Iya, bahkan kayak Ruby ataupun Python, setahu saya ada library yang untuk ngecek type checking-nya ya, kalau nggak salah ya. Jadi memang arahnya memang bakal ke sana sih. Iya. Oke, menarik sekali. Gimana nih teman-teman panelis yang lain? Kita sudah mulai panas pembicaraan, jadi mungkin bisa makin dinyamankan duduknya untuk pembahasan selanjutnya. Ini mulai makin menarik pembahasan di sini ya. Oke,
berarti tren programming ke depannya itu tadi sudah disebutkan oleh Mas Sisa dan Mas Sandika ya, bahwa banyak teknologi-teknologi yang tadinya sebenarnya udah terlihat akan usang, tapi kita bisa manfaatkan lagi. Jadi orang-orang seperti saya yang masih muda banget, bisa, oh ya dulu pakai ANSYS ya, mungkin bisa lagi seperti itu. Oke, nah di tahun 2020 ini karena pandemi ya, banyak perusahaan yang mulai bergerak ke arah digital karena harus bersaing juga di pasaran. Tentu saja hal ini dapat membuat demand atau permintaan akan tech talent ya, tech talent. Bahasa Indonesianya apa ya? Talenta dalam dunia teknologi. Nah, biar siapa tahu ada teman-teman yang ini apa namanya bingung tech talent apa talentan jenis baru barangkali gitu kan. Kalau dari sisi job prediction nih, prediksi pekerjaan, lapangan pekerjaan di bidang programming, kira-kira akan seperti apa sih? Apakah ada prediksi dari Mas Sandika dan Mas Riza yang akan menjadi top notch-nya atau bakal jadi hot ininya apa? Hot role-nya, hot job-nya di 2021 ini? Silakan mungkin dari Mas Sandika. Ini tuh berarti pekerjaannya ya, Kang ya? Bukan teknologinya ya? Pekerjaannya. Kalau pekerjaannya saya rasa sekarang ya tadi balik lagi ke obrolan kita mengenai pandemi ya. Jadi membuka banyak banget peluang gitu untuk sekarang kita bisa menghasilkan secara profesional. Jadi kalau mau secara pekerjaan ya kita mungkin lihat perusahaannya dulu. Perusahaannya apa? Kalau startup sih kayaknya banyak banget ya sekarang yang role-nya gitu ya udah mulai terpisah secara jelas gitu, front end, back end, DevOps dan lain sebagainya. Kalau kita kerja di perusahaan besar atau korporasi ya mungkin masih kayaknya belum masuk ya. Saya nggak tahu Mas Riza mungkin nanti bisa lebih jelas ya menyampaikan. Kayaknya kalau untuk di perusahaan-perusahaan besar dan korporat sih role-nya masih yang lama-lama sih. Cuman saya mau menyoroti sekarang itu justru peluang kita bisa dari sisi sekarang freelancing makin oke gitu ya. Jadi kita bisa bekerja secara freelance, mau apapun ada ya kalau freelance tuh ya. Dari mulai sekecil apapun pekerjaannya sampai sebanyak apapun itu bisa kita kerjain, dari mulai mendesain halaman website. Kalau saya khususnya ada di sekitar web development lah. Desain websitenya, codingnya, front end-nya, back end-nya, macam-macam. Bahkan sekarang juga menjadi seorang content creator itu bisa menjadi salah satu pekerjaan yang oke juga. Kita bisa buat produk digital, baik itu konten pembelajaran, bisa bikin e-book, gitu ya, bisa bikin produk. Banyak justru sekarang, jadi saatnya justru kalian yang lagi belajar, pengen belajar programming, kapan belajarnya? Paling tepat ya sekarang. Oke, terima kasih. Ya benar sekali ya. Ini saya juga cukup mencatat perkembangan cukup signifikan gitu ya dari sisi jumlah student deactivate dan ya kita lihat ke depannya. Nah, dari sisi Mas Riza nih, gimana nih pendapat Mas tentang job prediction-nya nih? Ya, benar banget tadi dari pendapatnya Pak Dika. Jadi sebenarnya semakin banyak perusahaan yang butuh teknologi. Bayangkan yang tadinya perusahaan yang tidak menggunakan teknologi sama sekali, terus tiba-tiba pandemi, dia mau nggak mau harus menggunakan teknologi kan. Dan itu peluang satu. Kedua, di sisi yang berbeda, sebenarnya ada apa ya? Ada fenomena yang terjadi yang adalah ketika perusahaan-perusahaan teknologi yang besar, terlalu besar, akhirnya menampung mereka, ya si developer keren ini yang tadinya rockstar di satu perusahaan unicorn gitu, terus kemudian satu dan lain hal yang menyebabkan dia harus lay off gitu, dan akhirnya dia bergabung ke perusahaan yang agak sedikit lebih kecil secara skalanya gitu kan, dan akhirnya yang tadinya itu adalah lahan buat kita sebagai developer pemula misalkan, akhirnya sudah diisi sama developer senior ini gitu. Makanya ya kita apa yang harus kita lakukan ya kita harus terus upgrade kemampuan kita. Kita nggak bisa hanya sebatas segini saja, kita harus lebih lagi gitu supaya kita bisa bersaing juga, karena di satu sisi memang jumlah, apalagi di jumlah
lowongan juga semakin kecil kan. Banyak orang yang sedang mengencangkan ikat pinggang, nggak mau hiring dulu gitu kan, karena budgetnya terbatas gitu kan, dan susah investasi juga tidak segampang tahun lalu gitu kan. Jadi akhirnya mereka lebih irit gitu dan nggak mau jor-joran lagi untuk hire kan. Akhirnya mereka lebih selektif. Nah, kita harus lebih lebih memperkaya diri kita, mencari-cari nilai-nilai lebih yang tadinya harusnya kita udah bisa di-hire, tapi ternyata kita butuh meningkatkan skill lagi kita bisa di-hire oleh perusahaan tersebut gitu. Dan kalau kita tidak terbiasa dengan komunikasi, skill komunikasi kita tidak terlalu bagus, berarti pada saat kita mempresentasikan diri kita ya mungkin tidak terlalu bagus juga, apalagi kalau tidak tatap muka kan agak sedikit berbeda ya sense-nya ya. Gitu. Kalau tatap muka kan kita masih bisa kayak melihat reaksi dari teman bicara kita, lawan bicara kita. Kalau kayak ini kan kayak mungkin nggak terlalu real time kan, kadang-kadang putus atau kadang-kadang delay dan lain-lain. Jadi itu yang harus kita tingkatkan juga sih. Baik. Ya, ini benar banget seperti kata Mas Riza. Soalnya saya dalam keseharian saya sebagai instruktur lagi menjelaskan misalkan, ya ini saya menjelaskan looping. Kalau dulu kan waktu pas kita di kelas kan ada yang wah ketahuan nih Rabas ketahuan, iya benar. Langsung mukanya cengok gitu ketahuan. Gimana kamu ngerti apa enggak? Kalau sekarang kita mana tahu mereka ngerti apa enggak kecuali mereka bertanya. Dan juga istilahnya apa ya? Keterbatasan kita karena kita berusaha untuk melompati banyak keterbatasan untuk bisa mencapai tujuan kita. Nah, di sini nih, sekarang kan kita berarti udah sepakat bahwa ini salah satu bakal jadi hot job ya, programming ini dalam kita nggak bilang dalam bahasa tertentu, tapi dalam berbagai bahasanya itu pasarnya selalu ada. Nah, sekarang kalau memang kita sepakat seperti ini, kita akan kembali membicarakan tentang skill set nih. Nah, dari pantauan Mas Riza dan Mas Dika nih, kira-kira skill set apa sih yang dibutuhkan untuk mampu kita survive dulu, kemudian bersaing ya. Kan makin banyak programming tentu saja istilahnya kuenya tetap segitu, tapi kita makin bersaing untuk dapatkan kue itu kan. Nah, kira-kira skill set apa aja sih yang dibutuhkan dan mendukung untuk bersaing di industri IT yang mulai membesar ini gitu. Menurut Mas Riza, bagaimana Mas Riza? Oke. Yang pertama kalau untuk programmer yang pasti harus kita punya adalah kemampuan problem solving, ya. Karena itu ya kalau misalkan ketika kita belajar kita bikin CRUD aja ya itu belum menyelesaikan masalah siapa-siapa gitu kan. Tapi ketika kita bekerja real di satu perusahaan, yang kita hadapi adalah problem, gimana cara kita solve. Jadi kemampuan kita untuk melihat problem dan mencari solusi atas masalah itu penting. Satu. Kedua, kemampuan komunikasi. Saya udah sebutkan berkali-kali ya, komunikasi, baca, tulis, dan mungkin yang terutama baca dan tulis. Kalau untuk ngomong, nggak semua orang bisa punya kemampuan berbicara dengan lugas gitu kan, dengan luas gitu. Tapi kalau teman-teman tidak terbiasa berbicara dengan luas, ya coba asah kemampuan menulisnya. Jadi mungkin lebih prefer menulis gitu ya, dengan chat maupun ngeblog atau Twitter dan lain-lain ya. Dari hal yang kecil sampai yang mungkin jadi sebuah artikel yang bagus, itu akan sangat membantu dan menjadi nilai lebih dari developer zaman now yang butuh kalau remote working dan lain-lain. Dan satu lagi yang tidak kalah penting menurut saya untuk supaya bisa bekerja remote adalah self disiplin dan managing. Karena tapi tidak sepenuhnya, dan kalau akan sangat membantu jika teman-teman bisa bekerja tanpa terlalu banyak menerima instruksi, bekerja tanpa terlalu banyak
apa ya, disuruh atau apa gitu. Jadi kita bisa bergerak sendiri, inisiatif gitu. Itu Oke, Mas Riza. Tadi kebetulan sedikit ini ada gangguan teknikal dari koneksi Mas Riza mungkin ya. Saya akan menyimpulkan aja sedikit membantu Mas Riza. Jadi yang pertama tadi kita skill set problem solving yang dibutuhkan, di mana kita melihat sebuah masalah dan kita bisa untuk dengan ide dan dengan pemahaman kita bagaimana mencari solving penyelesaiannya di problem itu. Kemudian yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Ini tentu saja ya, kemampuan berkomunikasi kayaknya bukan hanya di programming masih saya. Mungkin hampir di segala bidang kemampuan berkomunikasi ini cukup krusial. Dan saya tambahkan sedikit mungkin bagi teman-teman yang memang belum secara intensif memperdalam bahasa Inggris, untuk di dunia programming ini bahasa Inggris itu cukup krusial karena saya bisa bilang 90% materi yang kita bakal temui kalau kita googling YouTube segala macam itu bahasa Inggris begitu. Kemudian yang ketiga tadi saya tangkap dari Mas Riza, tolong koreksi Mas ya kalau salah, itu keep on updating yourself. Jadi kita tetap update ilmu kita. Di dunia IT ini terkenal dengan sebutan tidak ada yang namanya senior. Kita bakal selamanya junior. Karena apa? Hari ini kita bisa A, besok udah ada A aksen. Hari ini kita bisa aksen, besok udah ada there's always something new. Jadi jangan selalu puas dengan apa yang kita punya. Yang terakhir, tadi yang saya catat dari Mas Riza adalah self-discipline. Nah, self-discipline ini sangat penting karena dalam satu atau dua kasus, banyak mungkin malah dalam keseharian saya mengajar di Activate, disiplin ini cukup menentukan apakah dia bisa menjadi seseorang yang diharapkan untuk maju ke progres yang kita inginkan. Saya nggak bilang bagus, saya bilang apa, sebab kadang-kadang bagi beberapa orang progres itu relatif ya. Hanya saja ada satu perkembangan signifikan dari disiplin ini. Nah, sekarang kalau misalkan dari Mas Andika nih, mungkin kalau misalkan Mas Andika kan belum kita istilahnya kalau Mas Riza sudah dalam ranah industri, kalau Mas Andika dalam ranah akademis ya. Dari keseharian Mas Andika mengajar itu apa sih skill set, apakah seperti yang Mas Riza sampaikan skill set tadi, atau ada hal lain yang Mas Andika mau tambahkan yang istilahnya harus dimiliki oleh seorang programmer yang baik lah gitu. Ya, mungkin secara teknikal tadi Mas Riza udah sampaikan banyak ya, jadi teman-teman yang mendengarkan itu bisa diterapkan dan itu bermanfaat banget. Cuman saya mau sampaikan, guru saya, dosen saya pernah bilang 3 hal yang harus kita miliki ya untuk belajar jadi seorang programming. Itu yang pertama empati, yang kedua grit, yang ketiga perseverance. Jadi kalau nggak punya empati, ya kita nggak akan bisa jadi kita nggak akan bisa nangkep requirement apa yang dibutuhin sama apa problem yang mau kita selesaiin. Jadi kita harus punya empati dulu supaya kita bisa memposisikan diri kita di orang lain, sehingga kita bisa bikin kayaknya solusi ini yang dibutuhin sama seseorang, sebuah lembaga atau masyarakat gitu. Grit dan perseverance itu mungkin yang satu tahan banting, yang satu nggak mudah menyerah lah gitu. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa saya itu programming itu nggak gampang gitu. Jadi kalau gitu aja menyerah, itu tantangan tuh nggak akan pernah habis gitu ya. Nggak ada satu programmer pun yang lancar gitu ngoding 100% gitu. Coba tanya Mas Riza, pernah error nggak? Kalau Mas Riza nggak pernah error, ya udah case close gitu. Tapi kayaknya sekelas Mas Riza pun sehari-hari pasti ketemu error gitu. Saya hobi kalau error. Ya maksud saya kalau masih belajar terus error terus udah nyerah, dia mungkin harus tahan banting dulu gitu. Karena nggak mungkin nggak ketemu error. Cuman gimana kita bisa nemuin errornya, gimana kita bisa bangkit dari kesalahan, justru di situ skill programming yang sebenarnya gitu. Baik, ini semakin menarik teman-teman ya, terutama buat teman-teman yang
saat ini mungkin sedang mempertimbangkan untuk hijrah ke dunia programming, yang mungkinnya tadi bukan programmer. Kalau yang sekarang sudah menjalani, tetap tekuni dengan sebaik-baiknya. Satu tips mungkin yang di antara sekian tips dari Mas Riza dan Mas Andika ini, ada satu mungkin yang kalau saya pribadi teachable dalam arti ketika kita mendapat satu informasi yang cukup positif, kita jangan nyeleneh gitu. Kadang-kadang suka ada orang, wah ini skip aja lah, saya udah bisa ini apa loncat. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa bahkan yang udah pernah kita bisa pun kita ada salah kecil di situ, dan kita nggak tahu sampai begitu pas sudah jadi efek bola salju, akhirnya membesar. Lah ini kok bisa salah suatu saat tiba-tiba. Katanya gara hal kecil yang kita miss dulu. Jadi langkah ke 1000 tidak akan ada tanpa langkah ke 1 dan kedua. Jadi tidak, kalau saya bilangnya tidak ada cara cepat, tidak ada cara singkat untuk jadi programmer. Tapi cara cepat ada. Nah, cara cepatnya seperti apa? Itu nanti bahasanya lain kali. Tapi gini, untuk teman-teman yang baru mau masuk dunia programming atau mungkin yang tadi sudah di dunia programming dan ingin memperdalam, mungkin saya izin dulu ke Mas Riza dan Mas Andika, ada sedikit pesan sponsor di sini. Saya mau ada pesan sponsor dulu di sini. Jadi mungkin Mas Riza juga nanti bisa menjelaskan detailnya. Jadi Hacktivate itu kita terkenal dengan bootcamp full stack JavaScript. Saat ini kalau teman-teman nanti bergabung akan ketemu dengan saya sebagai salah satu instrukturnya di fase 0. Dan kita sekarang punya sesuatu yang cukup menyenangkan nih. Nah, menyenangkannya di mana? Jadi kita sekarang nanti di 2021 kita akan ada 2 program yang berjalan. Yang pertama ada full stack JavaScript sendiri yang sekarang sudah berlangsung seperti beberapa tahun terakhir. Dan yang kedua, kita akan meluncurkan satu program baru yang disebut Full Stack Flex. Nah, Full Stack Flex ini apa sih? Jadi ini adalah satu bentuk kita untuk dari Hacktivate untuk merespon kebutuhan atau tantangan untuk menyediakan pendidikan edukasi yang cukup bagus, padat dan tepat bagi teman-teman. Tapi mungkin teman-teman tidak memiliki waktu yang cukup so fleksibel yang sekarang sedang berjalan, yang istilahnya belum bisa full time. Nah, mungkin Mas Riza ada cerita sedikit soal Flex ini, Mas Riza? Silakan Mas Riza. Wait. Oke, halo. Halo, silakan Mas Riza. Oke ya. Bisa udah. Nah, sebenarnya gini, jadi kan banyak permintaan ya. Jadi teman-teman yang yang tertarik belajar programming dan mereka mungkin ada pekerjaan atau ada kegiatan lain selain misalkan kuliah, atau bekerja gitu ya. Dan banyak permintaan dari teman-teman juga yang bilang ini untuk kalau saya harus dedicated 3 bulan atau 4 bulan itu terlalu berat buat saya. Akhirnya kita coba, dan dengan bantuan pandemi juga, karena masing-masing harus di rumah gitu ya, yang seperti saya sebutkan tadi, self disiplinnya ya mungkin ya kalau di rumah ya agak lebih mudah ya rebahannya gitu ya. Jadi kita panjangkan saja durasinya, yaitu dengan harapan teman-teman yang belajarnya mungkin kan cara belajar beda-beda ya, dan speed kecepatan belajar orang juga berbeda. Kita panjang, tujuannya adalah supaya teman-teman bisa catch up dengan apa yang kita ajarkan. Kira-kira seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Mas Riza. Jadi sedikit nge-lag. Oke, sedikit bocoran Mas Riza ya, nanti tolong direvisi kalau saya salah. Jadi di Flex ini durasinya akan lebih panjang, tapi dalam waktu kesehariannya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kegiatan teman-teman sehari-hari. Jadi ibarat kata bisa ada satu bentuk yang namanya shift. Jadi mungkin tadinya kan kalau full stack itu kita seharian full seperti layaknya office hour ya. Kalau di Flex ini nanti teman-teman bisa memilih waktu yang tepat sesuai dengan availability teman-teman sehingga aktivitas utama tidak tertinggal dan teman-teman bisa belajar. Nah, iya, sama satu lagi. Iya, silakan, karena Mas. ini sifatnya online, betul. Jadi teman-teman yang di luar Jakarta pun udah bisa ngambil sekarang. Kalau dulu kan harus ke Jakarta dulu kan. Kalau sekarang semuanya bisa ngambil. Jadi teman-teman di seluruh Indonesia bisa dapat kesempatan yang sama untuk join Hacktivate. Betul. Dan gini,
sebenarnya teman-teman lokasi dimanapun sekarang udah nggak masalah ya. Teman-teman udah bisa online, udah bisa bergabung dengan kita. Bahkan mau di bulan sekalipun tinggalnya mungkin kalau ada koneksi di sana silahkan bergabung dengan kami. Hanya saja memang kadang-kadang ada beberapa yang Mas berarti butuh koneksi dan perangkat yang memadai ya. Dalam kalau dari sering saya katakan pada student-student saya ya, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa ada beberapa prerequisite yang memang teman-teman harus penuhi untuk bisa mengikuti ini. Ya, salah satunya perangkat dan koneksi. Dan tapi jika teman-teman bisa mengusahakan sekarang, sedikit banyak saya bisa prediksi bahwa itu akan berguna jangka panjang. Apalagi kalau teman-teman nanti memang memutuskan untuk jadi programmer. Nah, tapi Mas Riza, kabar baiknya bukan sampai situ saja. Kabar baiknya buat teman-teman, terutama yang lagi apa istilahnya, masuk Activate apa enggak, ikut Activate apa enggak ya? Saya mau kasih sedikit bocoran. Silakan teman-teman kunjungi website Activate, cari tahu program Flex seperti apa, dan jika teman-teman mendaftar dan menyelesaikan administrasinya sebelum tanggal 25 Desember, sekali lagi, kunjungi website Activate, cari tahu di mana halaman yang menerangkan tentang Flex, kemudian mendaftar dan menyelesaikan administrasi sebelum 25 Desember, maka kita ada diskon 10 juta rupiah. Oke. Diskon 10 juta rupiah. Aduh, Mas, kalau Mas masuk kelas saya, kita gantian aja Mas. Saya yang duduk, Mas yang ngajar, Mas. Ya, saya ikut lagi. Tidak ada. Aduh, saya turun gunung suhu, saya lebih turun gunung lagi. Gimana? Oke, sekali lagi. Jadi buat teman-teman silakan segera kunjungi website Activate, segera teman-teman cari tahu program-program dari Activate dan bagaimana bisa bergabung, terutama teman-teman yang tadi merasa, wah, Flex ini menjadi jawaban nih dengan aktivitas saya, dengan keseharian saya. Sekali lagi, sebelum 25 Desember mendaftar dan menyelesaikan administrasi, diskon 25 Desember itu tanggalnya, maaf. Nanti salah lagi. Ini soalnya urusannya sensitif nih, urusan harga. 10 juta rupiah. 10 juta rupiah diskonnya 10 juta rupiah. Ayo dipilih akhir tahun 10 juta. Silakan segera mendaftar. Oke, biar teman-teman pada ingat. Oke, kita kembali ke topik bahasan kita. Nah, sekarang kalau seorang programmer ingin upskilling atau upgrade skill mungkin ya lebih tepatnya. Ada nggak sih rekomendasi topik pembelajaran yang menurut Mas Riza atau Mas Andika bisa dipelajari? Mungkin kita coba dari sudut pandang akademis mungkin ya. Silakan Mas Andika. Mungkin kalau dari saya yang pasti yang pertama kita pilih dulu ya mau bidang apa gitu ya. Misalnya web development, mobile development, sekarang kan ada cloud juga, ada embedded system ya, IoT. Ya, kita pilih dulu sih mau ke arah mana spesifiknya. Terus dari situ baru kita tentukan mau belajar mulai dari mana gitu. Cuman saran saya, ya ini pengalaman juga sih banyak siswa-siswa saya, banyak penonton di YouTube saya yang kayaknya tuh nggak mau rugi gitu kalau belajar tuh, pengennya belajar terus bisa semua gitu Pak. Walaupun itu memang susah banget ya. Cuman kalau udah tahu mau bikin apa, pada saat kita mau milih teknologi atau bahasanya, cari bahasa yang bisa nggak cuman bisa satu hal gitu. Contohnya kalau di web kan ada JavaScript tuh. JavaScript bisa macam-macam gitu ya tujuannya, bisa bikin aplikasi front end, back end, bisa IoT juga. Atau mau pilih yang lainnya ada Python misalnya. Python juga sama, dia jagoannya banyak gitu ya, bisa malah kalau Python bisa ke data science, machine learning dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau mau pilih yang bahasanya yang bisa nggak cuma satu gitu. Tapi lepas dari itu, kalau mau belajar apapun ya, mau jago apapun, syarat utamanya teknologi yang harus dikuasai menurut saya nih ya, tetap harus bisa Git sama SQL. Itu mah menurut saya wajib lah. Mau bahasanya apapun, dua itu minimal bisa lah. Betul. Kemana-mana aman nanti. Insya Allah aman ya. Ya, Git ini cukup ini sih. Bagi beberapa orang yang waktu pas kemarin saya ngajar baru tahu ada Git.
waduh Kak, untung ada Git. Kalau pakai FTP ketimpa file saya. Kalau masih pakai FTP, aduh kan saya, masih pakai FTP, please dong, kata saya. Oke, nah kalau dari Mas Riza nih, ada tambahan nggak dari pernyataan Mas Andika tadi? Iya, mungkin sebenarnya setuju banget apa yang disampaikan Pak Dika. Udah saya juga menyampaikan hal yang sama sebenarnya. Tapi sebelum itu ya, sebelum menentukan mau jadi developer yang gimana atau yang apa, mungkin alangkah lebih baik kayak lebih ke belajar cara belajar dulu. Ya, itu skill yang menurut saya sangat penting karena kemampuan kita untuk untuk beradaptasi, katakanlah gini, misalkan awalnya kita pengen jadi front end, tiba-tiba kita di hire tapi sebagai back end gitu. Kalau kita hanya belajar katakanlah JavaScript aja, sedangkan di back endnya mungkin pakai bahasa lain, misalkan Ruby atau Python gitu, kita nggak punya kemampuan, kita akhirnya kesempatan itu hilang gitu. Kita nggak mampu deliver atau kita nggak bisa belajar dan akhirnya kesempatannya jadi hilang. Padahal sebenarnya kesempatan itu ada. Jadi kalau dari saya ya belajar cara belajar dulu gitu. Gimana cara belajar yang efektif seperti karena bangun ruangan gitu ya, kayak arsitektur dan lain-lain kan. Kalau belajar programming agak sedikit beda. Jadi belajar dulu gimana cara belajarnya. Habis itu kemudian tentukan arahnya mau kemana. Kalau mau ke web udah pasti JavaScript gitu kan. Kalau mau backend banyak, bisa JavaScript juga, bisa Golang, bisa Ruby, bisa Python dan lain-lain. Kalau mau ke data mainnya Python gitu. Jadi sudah ditentukan dari awal. Dan biasanya kalau yang sering nanya ke saya itu biasanya dia pengen itu tadi kayak Pak Dika bilang, pengen bisa banyak. Ya lebih prefer pilih satu dan fokus gitu. Kalau mau belajar front end dulu sampai bisa. Belajar back end dulu sampai bisa. Habis itu nanti baru digabung gitu. Karena kalau full stack itu kan bukan hanya back end front end ya. DevOps juga harus bisa deploy lah sedikit-sedikit gitu kan. Terus mungkin bisa mobile juga gitu. Jadi belajar sedikit-sedikit nanti digabung ya. Kalau mau memang cita-citanya menjadi full stack developer ya nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau belum udah belajar full stack, itu yang agak agak repot nantinya gitu. Di Hacktivate sendiri kan ada fase-fasenya kan, nggak langsung belajar full stack gitu kan. Backend dulu, terus front end, terus habis itu digabung gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Mas Riza. Dan buat teman-teman yang lain, saya membaca cukup ramai juga ini ya, obrolan di chat teman-teman. Terima kasih sekali atas antusiasnya. Tapi saya cuma mau ingatkan, kalau teman-teman mau bertanya, saya sarankan jangan di chat. Di bawah itu ada panel khusus untuk Q&A, ada menu khusus, silakan sampaikan pertanyaan di sana. Sebab kalau di chat, saya khawatir nanti ketika kita masuk sesi tanya jawab, udah kegulung sama chat yang terlalu lain. Terlalu ramai. Ini antusias sekali soal teman-teman nampaknya ya. Terus tadi saya baca-baca sekilas, ini pertanyaannya penting, tapi takutnya jadi kegulung karena tidak ada di tempat yang tepat untuk kita nanti bacakan sebagai Q&A. Jadi mungkin teman-teman yang sudah menulis pertanyaan di sana bisa dipindahkan dulu ke bagian Q&A agar kita nanti pertanyaannya bisa kita jawab ya. Sayang banget nih, mumpung bisa langsung dijawab langsung, nggak usah nunggu panjang lama-lama ya. Oke, kita akan kembali ke ini. Nah, kalau kita sekarang penasaran nih ke Mas Andika sama Mas Riza sendiri. Kira-kira di 2021 ini, baik dari Mas Andika atau Mas Riza, ada nggak target yang pengen secara pribadi dipelajari secara personal? Kan kadang-kadang kita suka nanya, kita belum tahu tujuan apa, tapi kita tahu, teman saya atau ini pakar nih, terus tiba-tiba bilang, kayaknya saya tertarik belajar ini. Itu biasanya cenderung untuk, wah, apakah ini bagus? Apakah ini tren yang akan datang gitu? Kita coba dari Mas Andika deh. Mas Andika kira-kira lagi ada yang apa sih yang ingin Mas Andika pelajari ke depannya di seputar programming ini? Atau IT as a whole gitu? Silakan. Ya. Jadi sebetulnya yang pengen dipelajari mah banyak ya, Kang ya. Ya. Kalau ngelihat kontennya Mas Riza tuh, wah Mas Riza udah kemana gitu ya rasanya. Tapi saya kalau mau belajar tuh mikir dulu, kan tujuan utama saya buat mahasiswa saya dulu ya. Mahasiswa saya ini kayaknya kalau saya ajarin ini loncatnya jauh banget gitu. Jadi
ditahan gitu belajarnya, padahal pengen banget gitu belajar sebuah teknologi. Nanti takutnya kan saya udah nggak mungkin kayak industri lah gitu, ke industri gitu. Jadi saya fokusnya masih ke pembelajaran saya. Cuman yang saya kepengenin dari sejak tengah tahun ini, saya pengen belajar back end tapi JavaScript gitu. Oke, berarti di Node ya, Node.js. Atau mau ke ini saudara barunya, Deno ya? Ada saudara baru. Node dulu deh. Node dulu ya. Oke. Nah, kita ke Mas Riza nih. Nah, biasanya ada sesuatu yang surprising nih mungkin dari Mas Riza. Apa yang masih sedang pelajari? Sebenarnya gini kan, kenapa? Enggak, siapa tahu bikin bahasa baru. Enggak. Lanjut Mas Riza. Jadi saya mengutip dari buku ini ya, Pragmatic Programmer, Dave Thomas ya, salah satu pengarangnya. Itu dia menyarankan kita sebagai developer untuk belajar bahasa baru setiap tahun, minimal 1. Tujuannya bukan sampai harus mahir, tapi paling tidak belajar aja supaya untuk membuka cakrawala lah gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar bahasa baru itu kita bisa improve kode kita di bahasa yang sebelumnya. Katakanlah misalnya sehari-hari saya belajar JavaScript gitu, saya ngoding JavaScript. Tapi saya belajar bahasa yang lain. Itu bisa mengimprove codingan atau skill JavaScript saya. Dan saya percaya itu, dan target untuk tahun depan ya saya ingin memperdalam lebih dalam lagi tentang functional programming. Saya udah bisa sedikit bahasa pemrograman Elixir, jadi saya pengen ngelanjut, dan saya pengen belajar bahasa baru Rust. Tujuannya adalah untuk WebAssembly, salah satu yang bakal ngetrend juga gitu. Jadi setiap tahun ada target memang. Gitu. Kirain belajar Rust biar makin keras pengetahuannya, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, mungkin sebagai teman-teman lihat, bahkan Mas Riza dan Mas Andika pun yang mungkin teman-teman lihat selama ini sebagai role model, mungkin itu masih ada target-target pembelajaran. Jadi tidak akan pernah ada habisnya materi-materi yang teman-teman bisa nikmati untuk dipelajari gitu ya. Nah, oke, kita sekarang sedikit-sedikit keluar ke kehidupan istilahnya aktivitas Mas Riza dan Mas Dika sehari-hari ini. Kan aktif di YouTube, di podcast dan segala macam nih. Terus ada di Spotify juga untuk Mas Riza. Kira-kira kepikiran nggak sih ada inovasi apa yang akan istilahnya, apakah sedang ada terpikiran untuk menyampaikan suatu bentuk materi baru selain technical atau apa ke depannya, atau akan tetap terus untuk sementara di programming dulu nih? Mungkin coba deh Mas Riza. Ya, sebenarnya ada kepikiran kayak pengen kasih konten-konten yang berhubungan dengan soft skill gitu. Ada kepikiran mau bahas kayak mempersiapkan gimana coding interview gitu ya. Terus mempersiapkan diri lah untuk menghadapi interview gitu. Cuman saya mau mulai lagi dari fundamental. Jadi misalkan biasanya kalau coding interview itu kan erat hubungannya dengan skill fundamental kita yang dites, kayak struktur data, algoritma. Baru kemudian bahas tentang problem solving, terus dan lain-lain ya gitu ya. Jadi saya pengen coba untuk membuat konten seputar gimana caranya mempersiapkan kita untuk interview di sebuah perusahaan teknologi. Tapi saya mulai dari yang teknikal, yang struktur data, algoritma dan lain-lain. Nanti mungkin saya akan kolaborasi dengan teman-teman yang sudah berhasil masuk ke perusahaan-perusahaan teknologi yang besar. Karena kalau misalkan saya menyajikan konten itu nggak relevan. Kenapa? Karena saya belum pernah masuk ke Gojek dan lain-lain gitu. Jadi mungkin orang nggak akan percaya, ini orang ngomong tapi dia belum pernah kerja di perusahaan besar gitu kan, perusahaan teknologi. Jadi saya mungkin akan coba nyari di jaringan saya kira-kira yang mau share gimana pengalaman lah gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Tadi agak-agak sedikit terputus lagi Mas, tapi saya mau bantu menyimpulkan. Nge-lag ya?
Ya, tapi saya mau bantu sedikit menyimpulkan aja. Berarti di sini ke depannya mungkin Mas Riza akan mencoba untuk sharing lebih ke arah soft skill, di mana ini adalah kompilasi atau summary dari hasil Mas ngobrol dengan mereka-mereka yang sudah berhasil bekerja di unicorn-unicorn Indonesia mungkin, terus bagaimana pengalaman mereka, terus bagaimana tadi ini ya kita kembali ke basic lagi bahwa problem solving lagi, algoritma lagi, pola pikir lagi. Ada yang mau ditambahin Mas? Mungkin mumpung udah lancar lagi nih internetnya. Ya, jadi kan biasanya kalau belajar struktur data dan algoritma itu adalah topik yang boring ya, benar nggak sih Pak Dika? Kalau di kampus biasanya kan karena bahasanya bahasa jadul gitu kan. Terus ya saya pengen membawakan ini dengan cara yang lebih modern lah, dengan bahasa yang lebih modern gitu, lebih bisa dimengerti lah gitu ya. Dan biasanya juga kan yang berhubungan dengan struktur data dan algoritma ini sering muncul di coding interview kan gitu. Jadi dan biasanya juga teman-teman termasuk saya itu kalau diminta untuk coding interview apalagi whiteboard interview itu saya parah banget gitu. Makanya saya ingin tahu juga gitu kira-kira ini bisa dipersiapkan nggak sih, kayak bukan artinya saya membocorkan kisi-kisi dan lain-lain, tapi untuk lebih mempersiapkan diri kita untuk begitu nanti keluar soal-soal seperti ini kita nggak kaget lagi gitu, meskipun soalnya mungkin beda gitu, akan berbeda pasti gitu. Oke. Nah, terima kasih Mas Riza dan Mas Sandika. Oh iya, Mas Sandika belum ditanya. Sorry, hampir ke skip. Kalau Mas Sandika sendiri gimana deh dengan konten-kontennya ke depan? Ada yang something new kah atau masih seputar seperti yang biasa Mas Sandika share? Sebenarnya sih pengen lebih sering live streaming nanti ke depannya. Oke, live streaming. Lebih kan kalau rekam, misalkan saya bikin sesuatu terus direkam gitu kan, itu biasanya saya menyembunyikan, ada proses editing lah ya, banyak yang disembunyikan gitu, errornya saya, kepusingan saya, gimana saya nge-solve problemnya gitu, tiba-tiba kayak yang lancar gitu bikin satu video. Tapi dengan live streaming kan jadi audiensnya bisa ngelihat proses gitu, proses pikirnya, proses gimana ketemu errornya, nge-solve errornya. Kayaknya betul. Ternyata setelah saya melakukan live streaming ini seru juga gitu di situ, gimana kita sama audiens bisa sama-sama solving problemnya, sama-sama belajar gitu. Jadi kayaknya saya mau nyoba itu deh gitu. Mantap. Jadi live streaming, terus orang bisa ngeliat, ternyata bahkan mungkin sekelas programmer Google pun suatu saat kalau dia live streaming juga, saya salah di sini, saya di situ, error di mana. Kita tunjukin bahwa kita nggak ada yang sempurna, tapi kita mau belajar dan kita tahu caranya bagaimana mencari tahu, menyelesaikan solusi itu kan, seperti itu. Oke, tapi mungkin saya akan sedikit menyanggah dari tadi pernyataan Mas Andika, karena saya biasa kalau di kelas saya bilang, kan banyak orang, wah programming itu susah kan, belajar programming. Saya selalu bilang, jangan dibikin gitu. Kalau kamu dia pertama bikin kayak gitu, selamanya susah. You are what you think you are. Saya selalu bilang, programming itu gampang. Itu cuma nerjemahin apa yang ada di ide kamu, solusi kamu, menjadi bahasa yang kamu nyuruh komputer. Karena komputer tuh bodoh. Komputer tuh cuma tahu kerja dengan konsisten dan cepat, tapi kita ngasih tahu mesti kerja apaan. Jadi, teman-teman semua, perlu digarisbawahi, programming itu sebenarnya nggak susah. Yang susah itu bagaimana kita membiasakan diri kita untuk bisa menuangkan apa yang di pikiran kita, problem solving-nya apa, kemudian kita konversi problem solving itu menjadi suatu solusi yang komputer mengerti dan bisa dia lakukan. Kan kita nyuruh komputer tuh karena apa? Ya udah nih kamu kerja, karena komputer cuma lebih cepat, lebih stabil dan tidak baperan, itu aja. Ya. Jadi dia bisa jalan terus nurut, tanpa dan dia nurut. Tapi yang pintar kita. Oke. Nah, by the way, terima kasih nih untuk Mas Sandika dan Mas Riza untuk waktunya. Tapi sebelum kita berakhir, tidak ramai kalau kita tidak menjawab 1-2 pertanyaan dari teman-teman. Wah, ada 40 banyak banget pertanyaannya. Wah, ini antusiasnya luar biasa atau biasa di luar. Oke, saya akan coba saring. Mungkin ada beberapa pertanyaan cukup menarik. Untuk pertanyaan-pertanyaan seputar Activate, teman-teman nanti bisa langsung saja untuk
pay attention ke website Hacktivate, dan jika ada pertanyaan di kanan bawah itu biasanya ada langsung online chat, atau mungkin kalau tidak real time dibalas akan segera dibalas ketika jam aktif kita harian sudah berjalan. Tapi silakan dimanfaatkan entah via email atau via bertanya langsung di chatting itu tentang seputar Hacktivate ya. Kita coba nih. Halo Kak Sandika, kenapa di channel YouTube-nya tidak membuat video tutorial menggunakan framework seperti React atau Angular? Dan untuk pekerjaan sehari-hari, framework yang Kak Sandika gunakan apa nih? Mau dijawab nggak nih Kak Sandika? Jawabannya kenapa nggak ada? Karena nggak bisa. Jadi kalau mau belajar framework ke Mas Riza. Kalau belajar framework ke ini kali ya, ke Hacktivate kali ya. Kalau ke Iya, ke Hacktivate. Jadi Mas Riza pasti bilangnya ya udah ke Mas Vicky tuh, ke fase 0. Dilemparin ke saya. Aduh. Oke, terima kasih atas pertanyaan Adam. Kemudian ada buat Pak Dede ini mungkin beberapa saya bantu jawab ya, mungkin yang tidak terlalu ini. Bagaimana cara cepat belajar React.js? Saya selalu bilang sama student saya, cara gampang itu tidak ada, tapi cara cepat ada. Cara cepat itu apa? Misalkan materi React.js ada 10 materi. Kemudian syarat kamu untuk bisa menjadi seorang programmer React.js yang bagus adalah telah solving 100 masalah dengan baik. Maka cara cepatnya adalah seberapa cepat kamu bisa belajar dan menyelesaikan itu semua. Nggak bisa kamu loncat dari materi dasar tiba-tiba ke advance, nggak bisa. Tetap semua langkah ke-10 tetap harus lewat langkah ke-1, kedua, dan ketiga. Jadi kalau cara gampang nggak ada, shortcut nggak ada. Tapi cara cepat itu kembali ke teman-teman, seberapa cepat teman-teman mau mulai start kapan, secepat apa teman-teman mendisiplinkan diri untuk belajar itu, dan seberapa cepat teman-teman bisa menyelesaikan 100 problem itu. Kalau misalkan 100 problem itu teman-teman bisa selesaikan dalam setahun, berarti tahun depan teman-teman jadi programmer React. Tapi kalau besok pagi beres semuanya, berarti besok pagi teman-teman jadi programmer React. Itu kuncinya. Udah kayak Mario Tegar ini ya. Syarat awal. Pertanyaan seputar Hacktivate, sekali lagi teman-teman bisa langsung berkomunikasi via chat di websitenya Hacktivate atau via email. Mau tanya apakah bahasa pemrograman lama seperti C, Ruby, Python akan kembali tes 2000? Tadi udah dijawab ya oleh Mas Riza. Terima kasih. Apakah semisal sedang belajar JS juga mau belajar fundamental front-end, lanjut PWA, selesai itu juga mau pelajari AR segala macam. Ya seperti tadi Mas Riza bilang, semua kadang-kadang, dan Mas Andia, semua kita pelajari, tapi saran saya sih, kamu coba perdalam dulu satu, kamu jadi master di satu, bahasa pemrogramannya pendukung. Contoh misalkan saya selama ini berapa tahun memegang Ruby, saya pegang back-end, tapi saya warnai dengan JS, siapa tahu, di front-end-nya saya butuh pakai Vue, butuh socket, baru belajar itu. Terima kasih buat pertanyaannya. Kemudian dari ada Mas Randy, Pak saya mau tanya soft skill, hard skill. Tadi mungkin agak rancu. Jadi gini, hard skill itu memang skill yang memang spesifik di kita butuhkan untuk kita mengerjakan hal itu. Misalkan kalau teman-teman jadi programmer, berarti hard skill-nya adalah kemampuan coding, kemampuan programming, problem solving segala macam. Tapi kalau soft skill itu adalah skill penunjang di luar technical. Ya, skill penunjang kalau saya men-summarize-nya seperti itu. Contoh tadi skill berkomunikasi, kemudian skill update diri sendiri, self discipline, dan juga problem solving maksudnya ke soft skill ya. Bagaimana teman-teman bisa membaca suatu situasi, ini kayaknya solusinya seperti ini, teman-teman coret-coret jadi algoritma, jadi pseudocode, lalu jadi kode. Seperti itu. Jadi itu berbeda soft skill dengan hard skill ya. Terima kasih. Ini Mas Sandika sama Mas Riza, mohon maaf nih, saya tackle dulu pertanyaan yang kira-kira ini. Nanti kalau memang ini baru. Jika boleh saran, mohon buat portal online course. Terima kasih sarannya untuk Google. Sebenarnya kalau untuk portal online course, kita ada kode.id ya, teman-teman bisa. List itu Mas Riza masih aktif ya kode ya? Masih. Silakan teman-teman buka kode.id, di situ portal online course yang kita istilahnya apa? Kita kembangkan ya. Terima kasih pertanyaannya. Dari Mas Samsul, sebagai programmer kita lebih enak jadi wirausaha atau self programming atau jadi karyawan di sebuah
perusahaan. Nah, ini mungkin saya sedikit lempar ke Mas Riza kali ya. Soalnya kalau sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan ke Mas Andika. Iya, betul. Saya nggak bisa jawab. Ya, karena Mas Andika itu aktif di bidang akademisi di mana Mas Andika tuh mempersiapkan teman-teman buat jadi kerja di perusahaannya, di perusahaan. Jadi saya mungkin akan lebih tepat tanya ke Mas Riza. Jadi Mas Riza nih, Oke. Sebagai programmer kita lebih enak wirausaha atau jadi karyawan sih? Silakan Mas Riza. Lebih enak wirausaha sebenarnya kan? Udah kayaknya sebagian besar teman-teman harusnya setuju ya. Ya tergantung jiwanya kali ya, tergantung jiwanya. Karena untuk jadi wirausaha juga bukan kalau programmer ya bukan hanya hard skill aja, kita butuh banyak hal yang lain gitu. Bisnis juga, mindset bisnis dan lain-lain. Nah, untuk menjadi wirausaha yang baik gitu ya, untuk menjadi istilahnya kan jadi atasan gitu ya. Kita sebaiknya kita punya pengalaman untuk menjadi bawahan supaya kita bisa menjadi atasan yang baik gitu kan. Kalau kita mau hire orang, kita harus pernah merasakan gimana di hire dulu kan gitu kan. Jadi saran saya kalau mau jadi wirausaha, coba bekerja di sebuah perusahaan dulu ya, seperti startup, software house dan lain-lain. Terus ambil pengalamannya di sana, terus implementasikan di perusahaan yang nanti akan dibangun gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, betul sekali. Terima kasih Mas Riza. Pertanyaan selanjutnya. Lulusan IT tapi merasa tidak bisa ngoding, cita-cita saya ingin kerja di startup unicorn. Bagi-bagi software engineering, apa yang harus saya pelajari? Mohon bimbingannya. Ya itu tadi, kita sudah bahas ya tadi sebenarnya apa yang mesti dipelajari, tapi buat teman-teman yang seperti ini juga, saya sarankan mengutip dari tadi tips dari Mas Riza dan juga Mas Andika, itu memperdalam di satu teknologi, jadi master di situ. Kemudian yang lebih penting lagi adalah soft skill, terutama di bagian problem solving. Ya, karena bahasa teknologi bisa dipelajari, sintaksnya, dokumentasi beredar luas, yang komputer tidak bisa lakukan adalah problem solving-nya. Itulah fungsi kita. Jadi perdalam, asah skill untuk problem solving, nanti tinggal masalah bahasanya buat teman-teman, entah mau nyari yang tren atau mau nyari yang nyaman, bisa teman-teman explore diri teman-teman. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan cukup baik nih dari Pandu Wicaksono. Apakah front-end akan mati? Karena semakin banyaknya tools untuk membuat website tinggal drag and drop. Terima kasih. Mungkin coba dari Mas Riza lagi nih. Menurut Mas Riza, front-end akan mati apa enggak ini? Mati ya? Terus saya nggak ada kerjaan. Enggak lah. Ya, karena tadi ada itu ya, ada tren no code movement itu ya. Jadi kita nggak perlu ngoding, kita bisa bikin aplikasi tinggal drag and drop. Sebenarnya di satu sisi mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bikin landing page, bikin profile, company profile dan lain-lain mungkin bisa tergantikan dengan tools ini gitu kan. Tapi justru kalau dari saya pribadi kalau melihat tools ini ya saya justru terbantu. Jadi saya nggak perlu mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu gitu. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih advance. Kita bisa belajar AI, bisa belajar machine learning, bisa belajar AR, VR dan lain-lain yang membuat saya pribadi sih excited sekali gitu daripada kita harus bikin krut-krut lagi gitu kan. Jadi skill kita pun harus meningkat gitu. Jadi hal-hal yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari udah bisa dilakukan oleh mesin misalkan, ya kita bisa melakukan improvement dari sana gitu. Jadi nggak usah takut kita kehilangan pekerjaan karena menurut saya developer adalah salah satu bidang pekerjaan yang tidak akan pernah habis gitu. Bahkan kalaupun nanti semua tergantikan oleh robot, yang ngoding robot siapa? Programmer kan gitu. Oke, terima kasih Mas Riza. Jadi sebenarnya teman-teman kalau membahas masalah apakah front-end akan mati, apakah back-end akan mati, itu terlalu asumtif kalau teman-teman bicara seperti itu. Karena saya mungkin sedikit pernah nemu kasus kalau teman bilang ini, dulu saya pernah hampir bilang, wah kalau kayak gini saya nggak perlu front-end developer, udah ada Bootstrap, udah ada segala macam. Tapi ternyata justru kalau teman-teman mau tahu ya, makin besar itu perusahaan, makin kompleks aplikasinya, dia makin butuh seseorang yang tahu core. Karena bisa jadi spesialis ya. Spesialis. Jadi kalau teman spesialis front end akan tetap dibutuhin. Bahkan perusahaan yang makin besar, mungkin sebesar, let's say Unicorn Indonesia atau bahkan Google, dia butuh spesialis. Karena apa? Kadang-kadang mereka ada satu momen di mana mereka butuh, kayaknya mau gua repatch ini, mau gua revamp, mau gua apa segala macam. Kita bahkan jadi, ibarat kata kalau tadi ya teman-teman misalkan pakai framework A,
makin teman-teman tahu detailnya, bisa jadi satu saat si framework ini sama teman-teman bahkan di-patching lagi untuk keperluan perusahaan teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang akan mati, terlalu berasumsi kalau menurut saya. Tapi terima kasih pertanyaannya di teman-teman yang bisa ini. Kalau ini pertanyaannya kayaknya saya mau nanya langsung ke Mas Andika. Ditanya nih, dan niat ngajar deactivate nggak Mas Andika? Aduh, ngajar di kampus aja keteteran ini. Oke. Tapi mungkin pembicaraan ini ya, kita jadi instruktur tamu lah, jadi instruktur tamu ya. Boleh ngisi itu graduation speech ya, bisa nanti suatu saat ya. Oke. Ini udah warna orange kan belakang. Benar sekali udah pakai warna kuning. Oke, terus ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Andrian. Mas boleh bahas mengenai Progressive FF ini, apa bedanya dengan SPA? Progressive FF dengan SPA apa bedanya? Kira-kira bisa dijawab nggak Mas? Mas Riza tuh. Mas Riza. Okay. Ya, jadi sebenarnya bedanya ya beda. SPA itu kan kepanjangan dari single page application kan. Jadi aplikasi kita nggak perlu refresh lah, sederhananya seperti itu ya. Jadi kayak Gmail gitu ya. Kalau ada email baru dia langsung muncul gitu. Kalau Progressive Web Apps ini lebih ke best practice ya. Jadi gimana caranya supaya kita bikin aplikasi web kita bisa cepat, bisa diakses offline kalau koneksi mati gitu kan. Terus juga bisa dibuka di berbagai ukuran layar, kira-kira seperti itu. Jadi perbedaan singkatnya seperti itu. Kalau mau tahu lebih lanjut ya bisa googling aja. Oke, terima kasih Mas. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Muhlis. Oke, Muhlis ini kayaknya ini udah pertanyaannya agak terlalu udah mulai spesifik dalam. Mungkin nanti di lain kesempatan atau mungkin bisa langsung bertanya via channel-channelnya Mas Riza atau Mas Andika. Saya ketik aja jawabannya. Saya ketik aja jawabannya. Nah, jawab yang lain dulu aja. Yang ini Mas ya. Oke, silakan. Yang tentang Svelte ini ya. Oke, akan diketik oleh Mas Andika. Oke, Taruna, saran untuk yang bikin skripsi informatika, saran bikin aplikasi web dan Android, apa dan pakai bahasa. Wah, ini mungkin bisa konsultasinya ke Mas Andika lebih lanjut ya. Tapi mungkin bukan untuk topik yang sedang kita bicarakan. Tapi terima kasih atas pertanyaannya. Ikram Kronurohim, bagaimana cara belajar? Ini mungkin sedikit di saya mungkin ya untuk bisa menjawab ini. Cara belajar itu tiap orang beda. Yang jelas dari kita ada ini saya sedikit bocoran, ada sedikit training saya sama ini. Tiap orang itu bisa belajar di tiga jenis secara dasar, secara psikologis ada 3 jenis pola pembelajaran yang teman-teman itu bisa temui. Yang pertama dengan cara visual, yang kedua dengan cara audio, yang ketiga dengan cara kinetik. Nah, kalau pengen cara belajar yang baik, teman-teman coba cari tahu online test itu ada beberapa untuk mendeteksi teman-teman itu termasuk orang apa. Oh, saya orang audio kah? Saya orang visual kah? Atau saya orang kinetik kah? Kalau orang audio, berarti teman-teman bisa coba cari podcast-podcast atau mungkin cari YouTube yang dia banyak menerangkan secara verbal. Nah, nanti untuk teman-teman yang kedapatan ternyata teman-teman adalah orang visual, silakanlah cari berupa PDF atau berupa video. Mereka biasanya ada grafis-grafis, ada contoh-contoh yang berupa visual yang teman-teman bisa ingat. Jadi kalau cara belajar, saya selalu bilang ke student saya, kamu harus cari cara belajar kamu sendiri. Tapi saya bisa kasih tahu beberapa tipe belajar. Mungkin ada yang tengah malam sendiri. Ada loh orang yang belajar itu bisa di kesunyian, ada juga yang bisa di keramaian. Nah, ini kan beda-beda tiap orang ya. Jadi teman-teman berusaha untuk cari, dan mungkin kalau teman-teman nanya ke orang yang sudah expert, mereka akan lebih menjawab, oke, saya belajar seperti ini, silakan kamu contohnya seperti apa, karena kita belum tentu dua orang yang sama, dua orang itu mempunyai cara belajar yang sama tuh, itu kayaknya tidak mungkin. Mungkin sama ada yang butuh musik, ada yang enggak segala macam, tapi secara detail seperti apa, teman-teman coba ini sendiri. Terima kasih, Krom. Kemudian untuk 2021 ke depan, apakah framework? Nah, tadi kan Sandika sudah bahas PHP akan comeback nih dengan sesuatu yang baru. Jadi saya rasa semua hal yang berdiri atas PHP, baik framework atau apapun CMS itu bakal berkembang juga tentunya. Terima kasih.
untuk jika mau belajar back end yang masih worth untuk 2-3 tahun ke depan apa ya? Kalau misalkan teman-teman mau milih back end yang masih worth 2-3 tahun ke depan, itu saran saya teman-teman coba browsing, cari dengan kata kunci back end programming Islamic trend in 2021 atau di 2020. Sebab kalau kita yang jawab, kita mungkin akan cenderung dari sudut pandang kita. Jadi teman-teman kan juga punya sudut pandang sendiri ya. Misalkan teman-teman pahamnya dengan yang objek kah, atau yang prosedural kah, atau yang seperti Mas Riza tadi bilang fungsional atau apa segala macam. Jangan sampai teman-teman ikutin kita, tapi nggak taunya itu nggak cocok buat teman-teman. Dan pelajari masing-masing fitur ya. Oh, Ruby bisa apa, JavaScript bisa apa, Python bisa apa. Jadi, kayaknya saya ke arah sini deh. Sebab kalau kita yang saranin, kalau memang nggak tepat, teman-teman akan jadi makan waktu yang terbuang gitu. Ada waktu yang terbuang. Mungkin kalau dari Mas Andika ini dari segi akademis, mungkin saran saya apakah bisa diverifikasi atau ada saran lebih baik lagi dari Mas Andika nih dari segi akademis nih? Kalau dari sisi saya sih kayaknya agak susah juga ya kalau nanyanya 2 atau 3 tahun ke depan karena kan teknologi itu cepat banget gitu. Jangankan hitungan tahun ya, hitungan bulan aja akan cepat banget ya. Cuman ini pertanyaan ini maksudnya Imam tuh nanyanya maksudnya kalau saya belajar A itu masih kepake nggak di 2 atau 3 tahun lagi mungkin gitu ya. Iya. Jangan gitu mungkin ya mindsetnya ya karena belajarnya jangan berhenti gitu. Jadi kalau belajar tuh yang sekarang kita pelajari itu bukan buat 2-3 tahun ke depan gitu ya. Belajar mah terus aja. Jadi kalau mau belajar back end yang kira-kira sekarang lagi rame apa ya pelajarin aja gitu. Mungkin tips saya tadi mencoba untuk browsing dulu trennya apa di 2020, 2021 bisa jadi patokannya. Dan sekali lagi ya buat teman-teman Mas Imam dan teman-teman yang lain, yang kalau saya boleh kasih tips, yang teman-teman titik beratkan jangan masalah bahasanya, tapi the way you solve the problem. Karena nanti bahasa apapun yang akan tren, problem solving-nya lah yang akan teman bawa-bawa kemana-mana. Ya, betul. Oke, terima kasih. Zulfahmi, prediksi framework, ini mungkin agak teknis, tapi sekali lagi ini masalah tren, jadi kita tidak akan membahas ini di sini, tapi sekali lagi mungkin teman-teman bisa subscribe ke blog-blog atau sumber-sumber video subscribe yang memang dia membahas teknologi, jadi teman-teman bisa ikutin tren. Jadi banyak sebenarnya pertanyaan teman-teman ini bisa dijawab kalau teman-teman subscribe ke channel-channel atau komunitas. Nah, Mas Fahmi kan, Mas Riza kan aktif di Jakarta JS, atau teman-teman masuk ke Jakarta JS itu nggak harus orang yang jago JS untuk gabung, bahkan teman-teman baru pengen tahu JS pun boleh, sama seperti di saya di Ruby, nanti ada teman-teman lagi yang lain di PHP atau di mana, masuk aja untuk melihat informasinya seperti apa. Di situ kadang-kadang ketahuan, wah ada berita-berita yang ternyata maintainernya PHP lagi ngembangin apa, tadi Mas Andika bilang, terus di saya di Ruby ada satu masalah besar, masalah optimasi yang sedang ditangani. Jadi kalau memang nggak ada trennya, orang-orang itu nggak bakal capek-capek ngerjain hal itu gitu. Oke? Ya, ini juga bisa menjawab Imam tadi, sama ada yang di bawah nih Anonymous Attendee, dia nanyanya agak kesulitan kalau dia stuck. Jadi salah satu solusinya adalah cari komunitas di sekitar kita, belajar bareng. Itu salah satu cara belajar yang baik juga gitu. Nggak usah, ya mungkin kalau komunitas nggak ada misalkan ya cari teman belajar ya, bikin grup aja berdua, bertiga atau berlima gitu, belajar bareng, itu juga salah satu cara yang bagus menurut saya sih. Oke, terima kasih. Kemudian sekali lagi ya beberapa pertanyaan. Oke, seperti pertanyaan Mas Saiful akan saya anggap sudah dijawab. Oke, mungkin pertanyaan Mas Liza mungkin nanti kalau ini mungkin bisa ditanyakan langsung ke Mas Andika. Ini tentang ini ya, murid YouTube CI 3 sampai CI 4. Ini nanti mungkin Japri bisa aja, Japri ya. Japri ya. Oke, terima kasih. Nambah terus ternyata pertanyaannya. Iya, betul. Sorry nih, saya bukan nggak mau jawab semuanya, tapi kok jadi 100 sekarang? Ya, saya akan coba pilih-pilih pertanyaan yang nanti bisa bisa kita memang fasilitasi, memang tepat untuk topik sekarang. Mohon maaf sekali karena memang ya kita juga nggak punya, we don't have all night ya, tapi kita akan coba ini. Nah, ini mungkin
ini cukup menarik. Pak, untuk ke depannya gimana sih menyiasati persaingan pasar freelancer, konten kreator, dan perusahaan startup yang makin sengit? Nah, ini mungkin Mas Riza nih yang bisa menjawab. Persaingan freelancer, konten kreator, dan startup. Iya, ini agak-agak kemarin tuh sempat ada satu malam gitu yang hampir 2 atau 3 orang yang biasa live streaming berbarengan gitu ya, kalau nggak salah waktu itu di Twitter ya, rame ya. Iya, itu juga kejadian karena banyak orang yang ya dia udah mulai bosan di rumah, akhirnya live streaming dengan topik yang berbeda-beda. Walaupun ada audiens yang sama juga ternyata gitu, dan ada yang komplain juga katanya, oh kalau mau live streaming jangan barengan sama jadwalnya saya dong gitu kan, jadi nggak bisa nonton dua-duanya gitu. Cuman kalau ditanya persaingan, kata kunci yang paling bisa mewakili gimana cara kita bisa bersaing dengan orang lain atau dengan konten yang lain adalah cari keunikan kita yang berbeda dengan orang lain gitu ya. Dan juga dengarkan apa yang si audiens ini mau gitu. Contohnya misalkan saya dapat insight yang menarik. Jadi beberapa hari yang lalu sempat saya coba kan, saya eksperimen kan di YouTube kan. Saya kasih konten ini. Yang back end tuh yang nonton dikit, yang front end tuh yang nonton banyak gitu kan. Terus saya coba jalanin code wars kayak Pak Dika juga, ternyata lumayan banyak. Dan menariknya ada satu komentar yang bilang pas pada saat menit ketika saya mengalami error atau masalah, itu banyak yang senang. Saya juga bingung nih, kok orang senang ya lihat error gitu ya. Jadi mungkin ada keunikan ketika kita mengerjakan sesuatu terus error gitu. Justru Mas Riza tuh orang juga ternyata. Iya. Lebih parah malah. Kok ini solusinya lama banget gitu kan. Kadang-kadang saya suka berhentiin streamingnya karena apalagi udah 1 jam gitu kan. Ya udahlah kita solving berikutnya karena kasihan juga ini ya, menurut persepsi saya adalah ketika live streaming diam 5 menit gitu mikirin gitu kayaknya nggak manfaat gitu buat yang nonton. Tapi ternyata mereka malah suka gitu. Justru mereka mau tahu gimana cara kita menyelesaikan ketemu error, gimana cara selesainya kayak gitu ternyata. Jadi dapat insight dari teman-teman yang nonton juga, sama ya itu yang utamanya adalah cari keunikan kita. Katakanlah kalau misalnya kontennya Pak Dika udah begini, saya kalau melakukan hal yang sama dengan Pak Dika ya kalah jelas kan, subscribernya udah jauh banget gitu kan. Jadi saya cari cara lain, cari topik lain. Beberapa kali juga banyak yang kayak minta gitu. Ada yang minta tolong dong bahas Ruby on Rails, Python dan lain-lain. Saya selalu bilang kalau topiknya Ruby tuh ada tuh Mas Didik yang suka live streaming juga. Ya saya arahin ke sana aja gitu. Saya nggak mau ambil jatahnya dia dalam tanda kutip karena saya juga nggak terlalu bisa Ruby. Akhirnya lebih baik ya itu saya yang kira-kira yang orang belum banyak bahas ya itu yang saya bahas. Jadi saya mencoba mencari keunikan itu gitu. Oke. Begitu juga dengan pekerjaan. Wah, mantap sekali ya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan dari dunia programming, itu tadi mungkin salah satu saran tadi di tengah pembicaraan kita ya, teman-teman bagusnya coba go in deep jadi pakar di salah satu teknologi, entah itu bahasa pemrograman, entah itu back end atau front end. Karena biasanya pakar ini itu tetap akan dicari. Ya, sebagai sedikit bocoran aja, saya pernah bertanya pada sebuah teman di sebuah unicorn, kenapa sih kamu bikin service yang itu menggunakan bahasa ini? Dia bilang, pertama, itu alasannya adalah karena anggota tim dia yang paling senior itu menggunakan teknologi itu. Dan dia bisa bertanggung jawab, istilahnya, untuk bisa sampai debugging, dan sampai mungkin kalau ada something wrong, dia udah tahu banget komunitasnya di mana, bertanya di mana. Jadi, selama teman-teman jadi ahli, go in deep di sebuah teknologi, insya Allah ada pasarnya. Bahkan mungkin kalau teman-teman mau tahu ya, teknologi-teknologi lama itu kan mereka masih tetap di-maintain. Mungkin web lama, unicorn atau perusahaan-perusahaan lama itu mereka tetap maintain programnya, sembari mereka meremajakan teknologinya. Nah, di tengah-tengah itu, kalau teman-teman sudah jadi part of them di bagian, nanti kan teman-teman akan, oh kamu ya yang biasa pegang bagian ini, ya udah, mungkin perusahaan itu akan memfasilitasi. Kira-kira kamu kalau pindah ke teknologi ini, saya bisa fasilitasi apa? Dar, siapa tahu
PDF berbayar atau kursus-kursus yang berbayar online, teman-teman difasilitasi oleh perusahaan. Jadi jangan pernah takut dengan apa yang sekarang teman-teman sudah nyaman pakai, sudah dalami, tetap menjadi tetap haus akan pelajaran di situ, tapi tetap juga ya melebar sedikit ke bahasa yang lain, seperti saya back end, ngeliatin front end, ngeliatin ada apa di Vue, di React, itu untuk sekedar update. Siapa tahu suatu saat ketika saya butuh, saya udah tahu minimal di kulitnya. Tinggal masalah mendalaminya. Oke, by the way, tidak terasa kita waktu juga yang harus memisahkan kita. Waduh, bahasanya terlalu berat ya Mas. Ketahuan banget bapak-bapaknya. Oke, anyway, buat teman-teman, terima kasih atas partisipasinya, dan mohon maaf untuk sekian banyak pertanyaan luar biasa yang belum bisa kita jawab. Mungkin sedikit penutup dari Mas Riza dan Mas Andika, ada nggak sih sedikit tips-tips buat teman-teman nih? Kalau tips dari saya sih cuma satu, kapan segera bertemu dengan saya, deactivate. Oh ya, satu lagi tadi ada yang bertanya sedikit mungkin soal masalah biaya pendidikan. Teman-teman bisa mencari tahu di Hacktivate, ada program namanya ISA. Silakan teman-teman cari tahu bagaimana itu. Jadi istilahnya apa ya? Teman-teman bisa bayar setelah teman-teman bekerja. Silakan cari tahu gimana detailnya, sehingga mungkin teman-teman yang keterbatasan dana masih bisa untuk menikmati pembelajaran di Hacktivate. Oke, silakan. Sorry nih, Mas Riza, Mas Andika, kira-kira ada nggak tips-tips terakhir nih untuk teman-teman semua di sini? Siapa dulu nih? Pak Dika dulu. Boleh. Oh, saya dulu. Oke. Oh, boleh, silakan. Ya, tadi mungkin ada yang belum tersampaikan. Jadi salah satu yang cukup ngetren juga di 2020 dan mungkin 2021 adalah learn in public. Learn in public ini kayak yang seperti yang Pak Dika atau saya yang lakukan. Jadi ketika belajarnya sambil nulis di Twitter. Saya lagi belajar ini, hari ini saya pengen belajar ini, saya lagi belajar ini. Karena kenapa penting? Karena untuk kita yang di rumah dan kita kayak nggak ada peer pressure ya, nggak ada teman-teman yang liatin kita, itu sangat penting buat kita kayak ada teman-teman yang mengingatkan atau dilihat orang gitu. Kita belajar dilihat orang. Ya salah satu alasan saya live streaming juga itu, memaksa saya untuk belajar. Kalau misalnya saya nggak live streaming ya berarti saya dengan gampangnya kayak Netflix atau rebahan gitu kan. Makanya memaksa, pokoknya harus live streaming, mau belajar apa aja terserah, ya belajarnya sambil jalan gitu, sambil live streaming. Jadi mungkin itu adalah salah satu metode belajar yang bagus juga buat 2020. Jadi Mas Riza sambil belajar, udah gitu Mas Riza kasih live streaming, jadi teman-teman, oh Mas Riza belajarnya seperti ini gitu ya. Daripada tadi ya, daripada cuma Netflix atau cuma rebahan, atau rebahan sambil nge-Netflix, dan variasinya. Oke, terima kasih Mas Riza atas ini tips and tricksnya. Silakan Mas Andika selanjutnya. Kalau dari saya sih ikut komunitas ya teman-teman ya, mau itu yang lagi kuliah atau udah kerja atau lagi belajar, pokoknya ikut komunitas, cari teman seperjuangan ya, cari kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang hebat di bidang yang kalian suka gitu. Nanti kalau kalian udah dapat ilmunya, kalian udah dapat manfaat dari komunitas, balikin ilmunya. Kalau misalkan di komunitas ada yang butuh, ya kasih tahu juga. Jadi muter gitu ilmunya terus gitu. Give back ya. Oke, menambahkan sedikit dari Mas Andika tadi, selama pengalaman saya sebagai instruktur, ilmu saya nggak stuck, malah ilmu saya bahkan menambah di sini. Dan dengan mengajarkan itu, ilmu itu makin nempel di saya. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk jadi pengajar atau saat, silakan mulai dipersiapkan dari sekarang. Oke. Oh iya benar tuh. Salah satu cara belajar yang baik adalah mengajar. Mengajar, iya betul. Betul sekali. Nih dari praktisi pengajar nih tiga-tiganya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua. Saya sebagai moderator akan mengembalikan acara kepada Kak Meike. Silakan Kak Meike. Oke, terima kasih banyak Mas Vicky, terima kasih Mas Dika dan juga Mas Riza Fahmi untuk sharingnya hari ini. Menarik sekali, senang banget hari ini ternyata teman-teman antusias ya, terlihat di kolom yang rame gitu ya, terus di kolom Q&A juga banyak yang bertanya gitu ya. Tapi mohon maaf teman-teman, karena waktu kita terbatas, kita nggak bisa menjawabnya satu persatu. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya. Oke, sebelum aku closing acara ini, aku ada beberapa informasi untuk teman-teman semua. Kita akan tunggu slide-nya. Oke. Boleh ke slide nomor 4. Next.
Saya masih ingat nih, diskon 10 juta. Saya masih ingat nih. Wih, betul Mas. Ini saya mau infokan lagi nih. Tadi soalnya ada teman-teman yang nanya. Wah, Tadi saya silakan. ada info diskon 10 juta, laptop saya lagi error. Nah, tenang, jangan sedih. Saya informasikan lagi. Nah, jadi teman-teman, tadi seperti yang sudah Mas Vicky dan juga Mas Riza bahas ya. Jadi di Activate itu saat ini sedang ada 2 program. Yang pertama itu ada full stack immersive dan yang kedua itu ada full stack flex. Nah, di sini pada hari ini teman-teman spesial dapat informasi karena 2 program tersebut sedang diskon sebesar 10 juta buat teman-teman yang mendaftar dan menyelesaikan pembayaran tanggal 25 Desember. Nah, tapi kalau tanggal 25 saya belum gajian nih, gimana dong? Tenang, jangan sedih juga, karena kita ada diskon selanjutnya, yaitu teman-teman kalau yang mau mendaftar di atas tanggal 25, teman-teman juga dapat diskon. Tapi di-korting dikit, jadi 5 juta. Gitu. Jadi teman-teman yang mau masuk Activate, yang mau belajar menjadi seorang gamer, teman-teman langsung bisa daftar, atau teman-teman yang masih bingung dengan program-program yang ada di Activate, teman-teman bisa event kita selanjutnya, yaitu ada Activate Virtual Open House. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada posternya ya di bawah. Acaranya akan diadakan di hari Sabtu, secara virtual juga melalui fitur Zoom. Kita akan mulai di jam 1 siang sampai jam 14.30 ya, sampai jam setengah 3. Nah, di situ teman-teman akan dijelaskan tentang program apa saja yang ada di Activate, lalu juga teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai fasilitas apa saja yang ada di Activate, dan juga yang spesial di sini ada remote JavaScript trial class gitu. Jadi di sini akan ketemu nih sama temennya Mas Vicky. Ya Mas ya. Jadi di sini ada pembelajaran Mas, kita akan coba trial gimana sih rasanya belajar di Activate tuh. Jadi teman-teman nanti akan merasakan bagaimana experience-nya gitu. Teman-teman mau join bisa langsung daftar di bit.ly/h8ohdec ya. Jadi teman-teman bisa langsung daftar dan acaranya gratis gitu. Teman-teman silakan kalau yang mau di screenshot dulu, silakan informasinya. Juga teman-teman yang mungkin punya teman yang pengen programmer nih, langsung aja nih, langsung diinfokan tentang informasi Discord ini. Sudah di screenshot? Nggak dibalik lagi nih nanti nih. Ayo silakan. Teman-teman yang bagi yang berminat untuk belajar di Activate, karena dijelaskan ya, ternyata programmer itu jadi salah satu hot job juga di tahun 2021. Gitu. Oke, kita balik ke slide sebelumnya. Aku ada informasi event menarik lainnya. Boleh di previous dulu. Nah, oke. Jadi selain tadi kita ada acara open house, Activate juga ada 2 acara menarik lainnya. Yang pertama ada Activate Technical Workshop Series. Ini juga kita akan belajar sama salah satu instruktur dari Activate. Temannya Mas Vicky juga, namanya Mas Emi Varian. Nah, di sini teman-teman akan diajarkan untuk membuat website modern dengan Vue.js. Acaranya gratis teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa langsung daftar. Besok hari Kamis jam 4 sore sampai jam 5.15 kita akan belajar bareng secara virtual dan dipandu langsung sama Mas Emi. Nah, teman-teman yang mau registrasi silahkan mendaftar melalui bit.ly/h8tech3 gitu ya. Jadi teman-teman ya gratis semua nih, pokoknya harus daftar karena ini juga sebagai salah satu cara teman-teman untuk meningkatkan pengetahuan dan juga potensi. Selain itu, kita bahas programmer, setelahnya kita akan membahas tentang the wave of digital transformation in a post-pandemic era. Nah, ini teman-teman cocok banget buat kalian yang memang tertarik di dunia digital marketing terutama ya, karena di sini kan pada saat pandemi banyak perusahaan yang mengganti strateginya sehingga mereka bertransformasi nih dari yang semuanya tadinya offline lalu pindah menjadi online gitu. Nah, di sini kita akan ngobrolin tentang itu bersama yang pertama ada Mbak Sinta sebagai angel investor dan CEO founder dari bubu.com, dan juga ada dari Mbak Juvia Vicky yaitu CCO, Chief Commercial Officer dari Activate gitu. Dan acaranya lagi-lagi gratis teman-teman. Jadi langsung daftar aja di bit.ly/dt, D-nya besar, T-nya besar, WAVE, W-A-V-E gitu ya. Jadi jangan lupa kita ada 3 acara berikutnya. Di hari Kamis ada Activate Technical Workshop, lalu di Kamis malamnya kita ada acara The Wave of Digital Transformation, lalu di hari Sabtu kita ada event lagi, yaitu Activate Virtual Open House gitu. Oke, sudah ya. Ini silakan di screen capture, langsung daftar aja di loket. 3 acara tersebut gratis. Teman-teman bisa sebar juga ke teman-temannya yang mungkin tertarik. Jadi kita bisa upskilling bareng-bareng di event-event. Nah, selanjutnya tadi banyak banget nih yang komen. Gimana cara dapat sertifikat? Gimana cara ambil sertifikat? Ya, info sertifikat.
ini yang paling ditunggu-tunggu nih. Boleh next slide? Saya juga mau nanya, saya dapat apa enggak nih? Tenang, dapat Mas. Sertifikat tanah apa sertifikat apa nih Mas? Waduh. Nah, teman-teman, ini untuk cara teman-teman mendapat sertifikat ya. Jadi selama tadi dari jam 7 belakang ya, dari jam 7 sampai sekarang ini kita minta feedback dari teman-teman semua. Bagaimana sih menurut teman-teman acara ini berlangsung gitu ya. Dan juga kita minta masukan nih kira-kira untuk di Voxtalk tahun depan, Voxtalk 2021, teman-teman tertarik untuk kita bahas topik apa sih gitu. Jadi nanti kita bisa belajar bareng-bareng dan kita mungkin bisa angkat topik-topik yang memang teman suka gitu ya. Ya, screen-nya ngehang. Nah, nih, teman-teman silakan mengisi feedback form ini di bit.ly/h8voxtalk19. Teman-teman cukup mengisi saja, namanya jangan sampai salah. Nanti teman-teman akan kita kirimkan sertifikat melalui email pada periode bulan Januari, gitu ya. Jadi silakan, kita akan tunggu feedback-nya sampai hari Minggu tanggal 20 Desember. Setelah itu, setelah tanggal 20 Desember kita akan tutup. Lalu di bulan Januari kita akan mulai untuk proses desain dan juga pengiriman. Oke, silakan screen capture terlebih dahulu. Silakan. Nah, lalu juga tadi teman-teman banyak yang nanya soal recording ya. Jadi recording itu nanti teman-teman bisa akses ke YouTube-nya Hacktivate. Nanti kita juga akan upload di YouTube ya. Jadi jangan lupa di subscribe teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lainnya. Oke. Kita akan tunggu kan kalau mau yang di screenshot terlebih dahulu. Oke, kita tunggu. Oke, siap. Ketik ya. Aku ketik linknya ya. Link feedback form. bit.ly/h8voxtalk19. Ya, silahkan teman-teman. Boleh balik ke tadi informasi tentang open house. Ada yang kelupaan nih teman-teman. Selain ada diskon, kita ada informasi menarik lagi, satu lagi. Nah, tadi yang pertama ada diskon 10 juta. Nah, yang kedua tadi sempat sama Mas Wiki bahwa Hacktivate itu punya sebuah platform untuk belajar online yang namanya kode.id. Jadi buat teman-teman yang mendaftar di batch kali ini, untuk batch yang akan belajar di bulan Januari, teman-teman akan dapat mengakses kode.id. Semua course itu course-nya nggak cuma pemrograman teman-teman, jadi ada tentang bisnis, tentang people development, tentang marketing, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa dapat satu voucher, dan itu bisa akses ke semua course-nya, dan itu worth sampai 60 juta. Wah, gila kan? Jadi dapat diskon 10 juta, terus dapat akses kode selama setahun, total udah 70 jutaan tuh. Jadi lumayan banget teman-teman. Ini best deal banget karena di kode.id juga course-nya banyak banget yang bisa teman-teman pelajarin gitu. Salah satunya Mas Riza juga ngajar nih di kode.id. Betul ya Mas ya? Masa sih? Iya, ngajar loh Mas. Rendah untuk meroket Mas biasa. Riza ngajar beberapa. Ya, jadi teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi di situ. Oke. Sudah teman-teman ya? Satu lagi tentang grup ya. Oh iya, tentang grup. Satu lagi boleh ke slide grup. Nah, tadi kan teman-teman kita tadi kita sudah membahas soal komunitasnya. Nah, di Hacktivate juga ada komunitas, yaitu buat teman-teman yang memang sebelumnya sudah ikut Voxtalk ya. Jadi sudah ikut Voxtalk, lalu kita kumpulkan di salah satu grup WhatsApp namanya. Nah, di sini teman-teman bisa share informasi seputar teknologi, terus juga kita akan update program terbaru dari Hacktivate, lalu kita juga akan update event-event yang akan datang, dan juga untuk networking gitu. Jadi teman-teman kalau yang mau join silahkan di-scan aja QR code di bawah ini, nanti akan langsung nge-link ke WhatsApp group. Gitu. Oke. Silahkan. Link sertifikatnya sudah ya tadi ya. Aku coba. Nah, ini link feedback form. Oke. Sudah ya, semoga teman-teman sudah meng-capture informasi tadi ya, 3 eventnya. Teman-teman kalau yang tadi sempat kelewatan linknya, teman-teman nanti akan kita infokan lagi di grup, atau bisa cari di loket.com ya, terus teman-teman bisa cari Hacktivate. Di situ kita ada beberapa list event yang akan datang. Oke, karena waktu sudah jam 8.47,
kita sudah lewat sedikit nih. Maaf sebelumnya Bapak-bapak pembicara dan Bapak moderator karena antusiasme luar biasa nih. Jadi agak ngaret sedikit ya. Kami boleh nambahin dikit nggak? Ya, boleh silakan Mas Riza sama Mas Andika nih, kan teman-teman dari tadi banyak yang pengen banget bisa kontak secara langsung. Ada nggak satu tempat di mana teman-teman bisa kontak Mas? Biasanya kan kalau saya kasih LinkedIn ya. Kalau Mas Riza sama Mas Andika, Mas Riza mungkin silakan tempat yang bisa kita kontak Mas Riza langsung. Ya, barusan saya di WhatsApp sama Pak Dika, katanya dia lagi mati lampu nih. Udah nyala lagi. Udah nyala lagi. Oh iya ya, udah muncul, saya nggak lihat. Tapi nggak bisa nyalain. Kalau saya, kalau saya bisa dikontak di YouTube, youtube.com/rizafahmi atau di Twitter aja, twitter.com/rizafahmi22. Riza Fahmi 22 ya. Oke. Untuk Mas Andika mungkin kalau ada teman-teman yang pengen bertanya langsung dengan Mas Andika bisa dikontak di mana? Saya punya portalnya, jadi bisa akses di BioLinky, cuman saya URL-nya agak lupa. Nanti saya mungkin bisa tulis di chat aja. Oke, silakan. Jadi kebetulan saya juga punya server Discord ya buat teman-teman yang mau gabung buat diskusi. Wah, ini server Discord ya. Jadi nanti bisa ngobrol di sana. Sekarang membernya udah 6.500. Mantap sekali. Bisa ngobrol-ngobrol langsung lah. Oke. Sama ini nih Kak Meike ada yang nanya, kita ada foto bareng nggak nih? Foto susah juga foto di 300-an. Berapa halaman nih jadinya? Jadi karena sekarang itu kita pakai formatnya webinar, Mas. Jadi foto barengnya belum ada ya untuk saat ini ya. Mungkin nanti next time. Oke. Gitu. Karena kita pakai formatnya webinar, betul. Paling screenshot aja kita doang aja. Kalau screenshot kita doang yang ada. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Vicky, terima kasih banyak Mas Riza, terima kasih banyak Mas Andika untuk waktunya. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di event selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah meluangkan waktunya. Semoga acara hari ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum? Kita tunggu sampai bubar semua mungkin. Untung nyala lagi tadi. Kenapa mati listrik? Nggak tahu. Saya nanya kenapa mati listrik? Saya ngecek keluar tadi, mati semua ternyata tetangga. Waduh, berarti ini pakai ini seluler ya? Nggak, udah nyala lagi langsung. Tadi berapa menit langsung nyala. Nah, cuman saya kayak jadi nggak dapet akses co-host, jadi nggak bisa nyalain kameranya. Oh gitu. Anyway, hatur nuhun pisan Kang Sandika udah mau ini. Kang, ini kita ngobrol-ngobrol ke depan. Ini sama si Eriko. Ada yang bilang jangan keluar dulu biar pada nggak udahan katanya. Masih jawabin pertanyaan loh, banyak banget nih pertanyaannya. Iya. Masih ngetik-ngetik. Tapi mungkin recording udah dimatiin aja kali ya.